Ya, halo guys, selamat datang di channel Cinemark. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari film The Intern yang rilis pada tahun 2015. Film ini nyeritain seorang kakek pensiunan yang mutusin buat jadi karyawan magang di sebuah perusahaan. Penasaran gimana alurnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Film diawali oleh seorang kakek pensiunan bernama Ben yang lagi nyeritain kehidupan pasca pensiunnya yang cukup ngebosenin. Hal ini karena Ben udah ditinggal istrinya ke alam barzah. Ditambah dia juga jauh dari anak sama cucunya. Buat ngilangin bosennya, Ben sering ngisi waktu luangnya buat traveling, olahraga, sama nongkrong di Starbucks. Di suatu pagi, Ben yang baru pulang berbelanja ngelihat sebuah lowongan pekerjaan magang khusus untuk lansia dari sebuah startup fashion bernama About the Fit. Dalam lowongan tersebut, pihak perusahaan meminta kepada pelamar untuk merekam perkenalan diri sebagai persyaratannya. Ben yang udah gak kuat sama rasa bosan ini langsung pulang ke rumah dan bikin video perkenalannya. To be one of your interns because the more I think about this idea, the more I want the connection, the excitement. I want to be seniors, be an intern. Upload your video to YouTube or Vimeo. Singkat cerita, Ben berhasil mendapatkan panggilan interview ke kantor bersama para lansia lainnya. Dengan pengalamannya, Ben bisa ngelewatin semua tahap interview dengan mudah dan berhasil diterima di startup tersebut. An interview for a senior intern program. Hey Ben, how's it going? You look great, by the way. So great. And you're clearly more than qualified for this. Congrats. You're an intern. Di hari pertamanya, Ben dan para karyawan baru lainnya disambut oleh Jason yang akan memperkenalkan suasana di kantor tersebut sambil mengantar mereka ke meja kerjanya masing-masing. Di sini, Ben bakalan kerja jadi asisten dari CEO startup tersebut yang bernama Jules. Yang kalau kata si Jason, Jules ini agak ribet sampai-sampai dia ngedoain Ben biar kuat ngadepin tingkah laku si Jules ini. Waktu lagi buka-buka email, Ben ternyata diminta menemui Jules di ruangannya. Setibanya di ruangan, Ben langsung diminta untuk pindah ke divisi lain aja. Karena menurut Jules, Ben udah terlalu tua buat bisa ngikutin ritme kerja Jules yang super ribet. Tapi di sini Ben menolak buat dipindahin dan bilang kalau dia bakalan bisa beradaptasi dengan ritme kerja Jules. Jules yang bete kemudian mengakhiri pembicaraan. Tapi sebelum Ben pergi, Jules ngasih tahu kalau dia bakal ngirimin pekerjaan ke Ben lewat email. Di saat yang lain sibuk sama kerjaannya, Ben justru malah santai karena dia belum dikasih kerjaan sama si Jules. Biar nggak bosen, Ben coba keliling kantor buat ngebantuin beberapa karyawan di sana. Esok harinya, Ben rela datang lebih pagi buat ngerapiin salah satu meja yang paling berantakan yang selalu pengen Jules rapihin. Setibanya Jules di kantor, dia pun terkejut ngeliat meja yang biasanya berantakan kini sudah sangat rapi. Kemudian karyawan di sana ngasih tahu kalau meja itu udah dirapiin sama si Ben tadi pagi. Oh my God, somebody cleaned up that desk. Ben, your intern. Ben Whitaker, someone's very happy. Setelah sekian lama bersantai, Ben akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya, yaitu ngebersihin jasnya si Jules. Dengan cepat, dia pun segera pergi ke ruangan Jules, dan waktu mau masuk, Ben gak sengaja nguping pembicaraan Jules sama Cameron. Di sini, Ben ngedengar kalau ternyata para investor mau ngegantiin Jules dengan CEO yang baru. Jules yang gak terima ngedengar hal itu jelas marah, apalagi About the Fit bisa sebesar ini karena kerja keras dia. Of meeting with some potential CEOs. Really? I need adult supervision? We hit our 5-year goal in 9 months. Exactly. Cameron juga nambahin kalau para karyawan Jules sebenarnya kurang suka sama sikap si Jules ini. Karena dia sering ngaret dan terlalu ribet. Ngedengar hal itu, Jules pun cuma bisa menangis. You're an hour late to every meeting. We have a name for it. Jules Standard Time. Our tech guys work until 2, 3 in the morning. That it's all going too fast and it could get away from us. I mean, get me CEO lessons. Setelah ngerapiin meja dan nyuci jasnya si Jules, Ben yang lagi nyantai tiba-tiba didatengin sama Fiona, sang terapis perusahaan yang berniat mijitin badannya Ben yang pegal-pegal. Saat jam istirahat, Ben yang lagi ngeliatin lalu lintas gak sengaja ngeliat supir Jules yang lagi nenggak alkohol.
Karena takut Jules kenapa-napa, Ben langsung nyamperin sopir itu dan minta sopir itu buat beralasan kalau saat ini dia nggak bisa nganter Jules. Karena sedang tidak enak badan dan bakalan digantiin sama si Ben. Gak lama Jules pun datang dan saat ngedengar dia bakal dianterin sama si Ben, Jules ngerasa nggak enak. Tapi karena Ben memaksa, mau nggak mau Jules pun nurut aja. Di perjalanan suasana agak sedikit canggung. Di satu sisi, Jules nggak kebiasa ngobrol sama orang yang jauh lebih tua darinya. Di sisi lain, Ben pun agak sungkan buat ngajak ngobrol karena si Jules ini kelihatan sibuk banget. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di rumah. Ngedengar kepulangan Jules, suaminya yaitu Matt dan anaknya yang bernama Peggy langsung menyambutnya dengan hangat. Ini kita dijelasin kalau ternyata Matt rela keluar dari pekerjaannya demi kebaikan karir Jules. Malam harinya saat sedang tidur, Ben ditelepon sama Becky yang minta Ben buat ngejemput Jules pagi ini karena sopir Jules yang kemarin hilang entah kemana. Paginya Ben pun datang ke rumah Jules untuk ngejemputnya. Setelah memencet bel rumah, Matt segera datang ngebukain pintu dan mempersilahkan Ben buat nunggu di dalam. Di dalam Jules terkejut karena Ben ada di rumahnya. Ben kemudian ngejelasin kalau dia disuruh Becky buat ngejemput Jules pagi ini karena supir Jules yang biasa hilang entah kemana. Di perjalanan menuju warehouse obat Dufit, Jules minta anak buahnya yaitu Cameron buat mindahin Ben ke divisi lain. Dan kalian tahu alasannya kenapa? Si Jules ini bilang ke Cameron kalau si Ben ini terlalu baik dan perhatian. Kan gila ya, orang baik pun salah gitu loh. Emang agak aneh si Jules ini ya. Malam harinya, Jules yang masih kerja ngeliat Ben yang masih ada di kantor. Karena nggak enak, Jules pun pergi ke meja Ben buat nawarin pizza dan juga bir. Waktu lagi asik makan, Ben kemudian cerita kalau sebelum pensiun, dia sempat kerja jadi wakil direktur di perusahaan percetakan buku telepon. Ngedengar hal itu, Jules pun nggak nyangka. Ditambah lagi Ben cerita kalau bangunan kantor ini dulunya adalah kantor tempat Ben kerja selama 40 tahun lamanya. Maka dari itu, Ben tahu seluruh seluk-beluk area kantor dan juga dia selalu bernostalgia ketika ngelihat sudut ruangan di sini. Ngedengar itu, Jules pun speechless. Here you go. Swipe these from the tech fridge. Oh, nice going. I was a VP for Dex One Boom boom. This is where you worked? for almost 40 years. For 20-some years, I sat right by that window. I know everything about this building. Boy, well, it feels like home. It's Waktu lagi asik ngedengerin cerita, Jules nggak sengaja lihat laptop Ben yang ternyata Ben lagi belajar bikin akun Facebook baru. Karena lagi nyantai, Jules pun secara sukarela mau ngebantuin Ben bikin akun Facebooknya. So you're on Facebook, huh? People who inspire you. Jules Austin. Congratulations, you are now officially part of the Facebook generation. Keesokan harinya, Jules terkejut karena hari ini dia dijemput oleh Doris. Usut punya usut, ternyata permintaan Jules waktu itu buat mindahin Ben akhirnya dikabulin sama si Cameron. Dan You told me to transfer him. Where is he, do you know? Jules pun akhirnya datang ke tempat kerja Ben yang baru buat minta maaf dan minta Ben buat kerja lagi bareng dia. Beruntungnya Ben masih mau kerja bareng si Jules dan memaklumi sifat Jules karena memang beban kerjanya dia ini berat banget. Sekarang Jules minta Ben buat kerja bareng Becky. Mengetahui hal tersebut, Becky langsung nangis karena dia mikir kalau posisinya ini terancam digantiin sama si Ben. Ben lalu nenangin kalau dia di sini cuman buat bantuin kerjaan Becky, biar Becky bisa pulang lebih cepat dan nikmatin hidupnya. Singkat cerita, Jules dan Cameron yang lagi mantau pembelian barang tiba-tiba didatengin sama si Ben. Di sini, Ben berniat buat ngejelasin hasil analisa dia tentang pola pembelian produk perusahaan yang benar-benar ngebuat mereka berdua ini terkesan. Beautiful Miami, thank you. Okay, let's see what she does at checkout. I took a look at the data purchase patterns. Is actually bringing the customers who are spending the least appear to have low value, but actually have the highest spending potential. The man spent 40 years in business. Yeah, no, I get it. Besok paginya, Jules yang kesel sama kelakuan ibunya ngeluapin semua unek-uneknya lewat email. Tapi bukannya dikirim ke suaminya, Jules malah salah pencet dan ngirim email itu ke ibunya.
Jules yang panik langsung manggil anak buahnya buat nyari cara ngehapus email tersebut sebelum dibaca oleh ibunya. Sayangnya, email tersebut udah nggak bisa dihapus sama si Jules. Buat kalian yang belum tahu, setelah ngirim email, kita itu cuma punya waktu maksimal 30 detik buat ngebatalin atau narik pesannya. Kalau lewat dari itu ya, emailnya udah nggak bisa dihapus sama kita. Ben yang punya ide kemudian ngasih tahu idenya ini ke si Jules, yang ternyata idenya Ben adalah dia bakalan datang ke rumah orang tua Jules buat ngapus email itu dari laptop ibunya. Dan Oh, no. Oh, great plan so Screw around. Put Jules on. It's an emergency. She's in a meeting. Interrupt her. I'm positive. The white one. Wait. Bitch. Subject, she's a terrorist. Yes. Gone. Now for the trash. suatu hari, Ben yang mau nganterin Jules ke kantor kebingungan ketika ngeliat Peggy yang lagi nangis. Ternyata Peggy ini nangis karena kedua orang tuanya ini nggak ada yang bisa nemenin dia ke acara ulang tahun temennya. Ben yang nggak tega minta izin ke Jules buat nemenin Peggy ke acara ulang tahun tersebut. Setelah disetujui, mereka berdua pergi ke acara ulang tahun itu. I'm helping Matt and Jules out today. Oh, are you Matt's dad? Belum juga 5 menit duduk sambil ngobrol, Ben udah didatengin lagi sama Peggy yang minta buat pulang. Karena dia ini nggak enak badan. Singkatnya, saat hampir tiba di rumah Jules, Ben ngeliat Matt yang lagi selingkuh sama wanita lain. Ngeliat itu, Ben pun shock berat. Karena di saat istrinya banting tulang buat keluarga mereka, si Matt malah selingkuh. Setelah jalan-jalan buat tenangin diri dan nindurin Peggy ke kamar, Ben nanya ke si Matt kalau dia ini habis dari mana, kok kelihatan seger banget, nggak kayak orang habis sakit. Matt pun alasan kalau dia habis istirahat sambil minum obat herbal. Makanya dia ini kelihatan lebih segar. Iya percaya. Setibanya di kantor, Ben yang masih nggak percaya sama yang dia lihat tadi, sampai-sampai harus minum obat buat nenangin dirinya. Tapi Jules yang lihat itu malah makin khawatir. Ditambah lagi, Jules mau minta tolong ke Ben buat nemenin dia pergi ke San Francisco buat meeting. Di sini, Ben yang nggak mau Jules khawatir, mau nggak mau harus nyetujuin ajakan tersebut. Beberapa hari kemudian, Ben dan Jules pergi ke San Francisco buat meeting terkait kandidat CEO about the fit. Selama penerbangan, Ben ngingetin Jules buat sesekali untuk nikmatin momen dan jangan kebanyakan kerja. What are we doing here? We got the day off. We're traveling in first class. Let's at least have a little fun. Not that I can do. Singkatnya, di kamar hotel, Jules minta Ben buat nyeritain kisah pernikahan dia. Di sini Ben nyeritain kalau dia dan istrinya udah ngejalanin hidup 40 tahun bersama. Sebelum akhirnya istrinya ini meninggal. Ben juga nambahin kalau selama itu sikap istrinya tetap sama, persis kayak pas pertama kali bertemu. Ngedengar hal itu, Jules agak sedikit iri. Dan saat ingin gantian cerita, bukannya bawain cerita pernikahan, Jules malah ngasih tahu ke Ben kalau si Matt itu selingkuh. Matt is cheating on me. Wait a minute. You know about this? What does that mean? Wait, you know about this? Oh my god, when? Yesterday. I'm not sure I know how to do. I believe he still loves me. And, we've been going through so much. Buat nenangin Jules, Ben ngasih saran kalau sebaiknya Jules ini ninggalin Matt aja dan fokus sama karirnya. Karena menurut Ben selingkuh itu nggak ada obatnya. Ben juga nambahin kalau misalnya Jules milih fokus buat jadi ibu rumah tangga, apakah Jules yakin kalau si Matt itu nggak bakalan selingkuh lagi? You should be able to have a huge career and be who you are, to accept that your husband is having an affair as some kind of payback. Singkat cerita, sepulangnya Jules ke rumah, dia cuma bisa nangis di kamar mandi sambil ngebayangin betapa rusaknya hubungan dia sama si Matt. Di sisi lain, Matt juga tersadar kalau kelakuannya ini salah. Tapi dia cuma bisa diem sambil ngeratapin keadaannya. Besok paginya, sebelum dijemput Ben, Jules ternyata datang lebih dulu ke rumah si Ben.
Ben yang paham akan kedatangan Jules ini cuman bisa nyaranin Jules buat tetap ngelakuin sesuatu sesuai dengan kata hati Jules. Karena menurut Ben, yang paling ngertiin Jules itu ya dirinya sendiri. Ben juga ngingetin ke Jules buat jangan pernah nyalahin diri sendiri atas perselingkuhan yang udah terjadi. Setibanya di kantor saat sedang bekerja, Matt tiba-tiba datang dan minta maaf atas perselingkuhan yang dia lakukan. Meskipun awalnya agak jijik karena Jules nggak mau rumah tangganya rusak, Jules pun memaafkannya. Saat Jules mau berterima kasih kepada Ben, dia justru bingung karena Ben nggak ada di mejanya. Becky? Where's Ben? I'm not sure. Said he was taking the day off. Fiona. Do you know where Ben is? Breathe deeply, Jules. Dan tamat. Segitu aja alur cerita film The Intern yang bisa Mimin bawain. Pada intinya film ini ngasih tahu ke kita kalau pengalaman emang nggak bisa bohong. Sama film ini juga ngingetin kita buat jangan pernah ngelakuin selingkuh. Sebelum perpisahan ini terjadi, lebih baik kalian klik subscribe sama nyalain loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Segitu aja, see you!